Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya bahas bagaimana seharusnya makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Ada sebuah hadis begini, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama itu walau satu salat pun. Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukunya tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Hadis Hasan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Al-Targhib nomor 596. Dalam rubrik tanya jawab fikih ada pertanyaan seperti begini. Di antara pertanyaan yang sering diungkap masyarakat awam adalah apa hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah dan kapan makmum membaca Al-Fatihah saat sholat berjamaah. Untuk menjawab hal ini ada 3 jawaban yang berbeda. Pertama, penjelasannya seperti ini. Sebagaimana diketahui, Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan menjadi salah satu rukun sholat. Oleh karena itu, membaca Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum dalam sholat berjamaah. Baik imam membaca dengan suara keras atau jar, maupun dengan suara pelan atau sirri. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Kasyifah Al-Sajah, Syarah Safinah Al-An-Najah, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Membaca Al-Fatihah wajib di setiap rakaat, baik salat dengan bacaan pelan, zuhur, asar, ataupun keras, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Sebagai imam, makmum, ataupun sendirian, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Untuk persoalan kapan makmum membaca Al-Fatihah, menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwa waktu yang tepat bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin. Makmum hendaknya tidak membarengi imam membaca Al-Fatihah. Artinya, setelah imam selesai diam sejenak, di waktu itulah makmum membaca Al-Fatihah. Imam Ghazali berkata, hendaklah imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin segera selesai membaca surat Al-Fatihah. Demikian pula makmum hendaknya melakukan hal yang sama dengan imam secara bersama-sama dan tidak menunggu imam selesai mengucapkannya. Hendaklah imam diam sejenak atau beberapa lama setelah membaca surat Al-Fatihah. Hal ini dimaksudkan agar di samping ia dapat mengatur nafasnya kembali, juga agar makmum membaca Al-Fatihah dengan suara jelas pada saat ia diam. Cara ini memungkinkan makmum dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan makmum hendaknya tidak membaca surat kecuali bila ia tidak bisa mendengarkan
suara bacaan imam. Demikian cara makmum harus selesai membaca Al-Fatihah sebelum imam mulai membaca surat setelah mengucapkan amin bersama-sama. Jika ternyata belum selesai, makmum wajib menyelesaikannya karena membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat yang mempengaruhi sah tidaknya sholat. Namun bagi makmum yang telat atau masbuk datang sholat dan tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama, tindakan itu bisa dimaklumi. Artinya, ketika makmum telat itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, dikarenakan imam sudah ruku, sehingga harus segera menyesuaikan dengan apa yang dilakukan imam. Dalam kondisi ini dimaafkan tidak menyelesaikan Al-Fatihahnya, sebab kewajiban makmum sudah dalam tanggungan imam. Diambil dari Layanan Syariah Ditjen Bimas Islam. Kemudian jawaban kedua diambil dari webnya Suara Muhammadiyah. Penjelasannya begini. Permasalahan tentang kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah sudah dibahas pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 halaman 105. Dan sudah ada pula pada buku Himpunan Putusan Tarjih halaman 552. Namun di sini akan dijawab dan disempurnakan dengan singkat informasi yang belum terdapat pada jawaban yang lalu. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Ubadah diriwayatkan, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sholat subuh. Beliau merasa terganggu dengan bacaan nyaring makmum. Setelah selesai sholat, lalu beliau menegur, aku kira kalian membaca yang sama di belakang imam kalian. Ubadah berkata, kita sama-sama menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, benar begitu. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan kalian melakukan demikian kecuali bacaan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Sesungguhnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 311. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah dengan nyaring atau jar, maka makmum tidak boleh membaca sesuatu di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Namun demikian, kapankah seseorang makmum membaca Al-Fatihah? Apakah bersama dengan imam pada saat imam membaca Al-Fatihah? Ataukah setelah imam membaca Al-Fatihah? Yakni saat imam membaca surat dari Al-Quran. Lalu bagaimana cara membacanya? Apakah dibaca jar atau sir? Tidak bersuara. Dalam sebuah hadis dijelaskan. Dari Anas diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah dalam sholat kalian membaca dengan nyaring ketika berada di belakang imam? Padahal imam itu membaca dengan nyaring. Janganlah kalian melakukannya. Hendaklah seseorang dari kalian membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah pada dirinya dengan suara rendah yang hanya didengar sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1844. Perawi hadisnya Siqoh. Hadis ini menyatakan bahwa ketika makmum berada di belakang imam, hendaknya
ia membaca dengan suara sir, dengan suara lirih yang hanya didengar sendiri. Meskipun tidak disebutkan secara tegas, kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah. Namun berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa seharusnya seorang makmum membaca Al-Fatihah di sela-sela imam membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Sedangkan pada saat imam membaca surat Al-Quran setelah Al-Fatihah, makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam. Adapun permasalahan yang kedua bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat baik sendiri maupun berjamaah dengan jahar atau sir, hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ubadah bin Samit diriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 723. Apabila makmum masbuk terlambat sholat berjamaah dan mendapati imam sedang membaca surat Al-Quran, maka hendaknya ia sempurnakan Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian memperhatikan imam membaca surat Al-Quran. Namun jika belum sempurna membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka ikutilah ruku bersama imam, dan ketika itu gugurlah kewajiban membaca Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dari Anas diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka takbirlah kalian. Jika ruku, maka rukulah kalian. Dan jika sujud, maka sujudlah kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 365. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban ketiga, penjelasannya begini. Mengenai pertanyaan apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak wajib, bisa dijawab dengan dua hal. Pertama, ulama sepakat bahwa jika makmum mendapati imamnya dalam keadaan ruku, maka bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Artinya, makmum tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah. Kedua, ulama berbeda pendapat jika makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri. Imam Syafi'i dan Ahmad menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah. Bagi makmum, baik dalam salat sirriyah, salat yang bacanya dilirihkan, atau dalam salat jahriyah, salat yang dibacanya dikeraskan. Mereka berpegang pada hadis tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Redaksi hadis di atas bersifat umum, sehingga mencakup imam dan makmum, serta sholat sirriyah dan jahriyah. Barang siapa tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Sementara menurut Imam Malik, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada saat sirriyah, bukan jahriyah. Terkait kewajiban membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah, beliau berpedoman pada hadis di atas, sedangkan terkait larangan membacanya pada sholat jahriyah, beliau berpegangan pada firman Allah surat Al-A'raf ayat 204. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
Ayat ini memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Artinya, makmum juga diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam dalam sholat jahriyah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat siriyah. Beliau berpedoman pada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204 di atas, di mana ayat tersebut memerintahkan kita untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Beliau juga berpedoman pada hadis riwayat Abu Hurairah. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka takbirlah. Dan jika ia membaca ayat Al-Quran, maka diamlah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ketiga jawaban yang kalau kita jeli begitu, ini nampak jawaban-jawaban tadi dikeluarkan oleh 3 kelompok Islam Indonesia. Yang pertama kelihatannya dari NU, itu kemudian yang kedua itu dari Muhammadiyah kelihatannya, kemudian yang terakhir kemungkinan dari Persis begitu. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, itu karena memang ada kerumitan dari dua garis besarnya, ada dua keterangan yang seolah-olah jadi konflik gitu, begitu. Yaitu ketika Al-Fatihah itu hadis menyatakan bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca. Tidak sah orang yang sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Sementara ada surat Al-A'raf 204 menyatakan, jika dibacakan Quran maka diam dan dengarkan agar mendapatkan rahmat. Begitu. Nah, sekarang padahal kalau dengan logika apa namanya? Ya, sepikir-pikirnya kita lah itu misalkan. Kan dikatakan begini, tidak sah orang yang sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu wajib dibaca atau wajib didengar? Itu pertanyaannya begitu aja. Wajib dibaca atau wajib didengar? Berarti kan wajib dibaca. Kenapa wajib? Jadi harus mendengarkan Al-Fatihah. Siapa yang bilang wajib mendengarkan Al-Fatihah, wajib mendengarkan Al-Fatihah? Begitu. Itu logika sederhananya ya, sebelum kita melihat dalil-dalil yang meyakinkan. Kemudian, jika dibacakan Quran, maka diam dan dengarkan. Nah, itu baru wajib didengarkan, tidak wajib dibaca begitu. Tapi ada yang membacakan. Jika ada yang membacakan, maka wajib mendengarkan. Wajib itu begitu. Jadi jangan sampai kewajiban itu diabaikan, malah baca yang lain-lain. Begitu. Itu logikanya. Sekarang Al-Fatihah itu jadi konflik karena dianggap itu Al-Quran. Al-Fatihah itu Al-Quran, sebagian dari surat pertama dari Al-Quran, begitu kan, di atas disebutkan.
Nah, sekarang siapa yang bilang bahwa Al-Quran itu, Al-Fatihah itu Al-Quran? Sekarang kita lihat dalilnya. Dalilnya itu adalah surat Al-Hijr ayat 87. Bunyinya begini, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini para ulama sepakat bahwa yang dikatakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 2 itu. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Jadi Al-Quran yang agung itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu Al-Quran. Sementara yang itu adalah bukan Al-Quran, tapi Umul Quran. Jangan dirubah-rubah begitu. Kalau kata Nabi Umul Quran ya Umul Quran. Kalau Nabi eh, Fatihatul Kitab ya Fatihatul Kitab begitu. Jadi kata di Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu menurunkan 2, Al-Fatihah dan Al-Quran. Nah sekarang, ini tafsiran saya aja gitu Bu. Enggak, kita lihat lagi yang menafsirkan itu siapa. Nah itu tafsirannya itu ada di hadis At-Tirmizi. Ada yang di kitab yang satu di nomor 2875 dan kitab yang satu lagi di 1800. Kita bacakan hadisnya. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pergi menemui Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW memanggil, "Hai Ubay," sementara dirinya tengah mengerjakan sholat. Ia menoleh namun tidak menjawab beliau, dan Ubay tetap melanjutkan sholatnya. Ia lalu mempercepat sholatnya dan langsung menghampiri Rasulullah SAW. Ubay mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam. Apa yang menghalangimu, wahai Ubay, untuk menjawabku saat aku memanggilmu? Ubay menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tadi sedang mengerjakan sholat." Beliau bertanya, "Apa kau tidak menemukan di antara yang diwahyukan Allah kepadaku agar kalian memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya bila menyeru kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian?" Ubay menjawab, "Benar, aku tidak akan mengulangi, insya Allah." Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya?" Ubay menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana kamu membaca saat sholat?" Perawi berkata, maka Ubay membaca Umul Al-Quran atau Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur,
dan dalam Al-Quran. Seperti itu. Maksudnya apa? Jadi surat sejenis Al-Fatihah itu, tidak diturunkan di Taurat, di Injil, di Zabur, dan dalam Al-Quran. Jadi surat sejenis Al-Fatihah itu tidak diturunkan dalam Taurat, tidak pernah. Dalam Injil juga tidak pernah. Dalam Zabur juga tidak pernah diturunkan seperti Al-Fatihah. Juga di dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah itu. Di Al-Quran itu sendiri, nih di dalam Al-Quran itu kata Nabi tidak pernah diturunkan surat seperti Al-Fatihah. Maka jelas bahwa Al-Fatihah itu bukan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak ada Al-Fatihah. Tidak ada sejenis surat Al-Fatihah. Berarti apa itu bukan di dalam Al-Quran. Begitu, nampak sekali. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini maksudnya bahwa penjelasan ini adalah menjelaskan surat Al-Hijr 87 tadi. Begitu. Yang Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Nah, jadi Al-Quran itu dengan Al-Fatihah itu sesuatu yang beda. Maka tidak sah orang sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Jika dibacakan Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Anas, maka diam dan dengarkan. Ketika baca Al-Fatihah, tidak diam dan tidak dengarkan. Karena tidak boleh tidak membaca, harus membaca. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke hadis yang ini. Sesungguhnya dijadikannya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia takbir, maka takbirlah. Dan jika ia membaca Al-Quran, membaca qiraat, membaca Al-Quran berarti, maka diamlah. Ini adalah mengikuti perintah Al-Araf. Jika dia membaca Al-Quran, maka diam. Ini mengikuti Al-Araf. Begitu. Jadi, sekarang bayangan begini, sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka takbirlah. Apabila imam membaca Al-Fatihah, maka turuti. Gitu. Bacalah Al-Fatihah. Kan untuk diturut. Karena belum nyampe membaca Al-Quran. Kemudian jika imam membaca Al-Quran, maka diam. Baru di situ diam. Begitu. Oleh karenanya, dikatakan di atas juga sepakat bahwa ketika imam amin, maka makmum pun amin. Kalau aminnya bareng, berarti Al-Fatihahnya bareng. Begitu. Begitulah. Sekarang bagaimana yang sudah sholat 60 tahun dengan kondisi seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada perbaikan dan tidak ada lagi perbedaan paham. Mudah-mudahan untuk semua orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.